Ya, halo teman-teman, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di video kali ini akan spesial ya, karena aku akan berkunjung silaturahmi ke Desa Patikraja, guys. Nah, kenapa ke Patikraja? Karena aku pengen berkunjung ke salah satu pondok pesantren, ya, bisa dibilang pondok pesantren, di mana di sana akan dibangun sebuah yayasan panti asuhan ya, lebih tepatnya Rodotul Janah Patikraja, guys. Nah, di sana akan dibangun sebuah panti asuhan, bagaimana prosesnya dan sudah seberapa jauh proses pembangunan pondok pesantrennya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng pengurus dan juga pengelola pondok tersebut, guys. Dan ini penting karena demi berlangsungnya keberlanjutan pembangunan pondok pesantren ini, maka saya dan juga teman-teman tentu tergerak hatinya ingin membantu menyebarluaskan informasi yang dimana ini akan bisa membantu teman-teman, saudara-saudara kita, tentunya adik-adik kita, para yatim piatu, biar bisa mendapatkan tempat yang layak dan juga tempat belajar yang sudah semestinya, guys. Jadi ini penting banget buat teman-teman, terutama buat generasi muda seperti saya dan teman-teman pastinya. Semoga bisa tergerak juga untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Membantu itu tidak hanya sekedar kita memberikan donasi segala macam, tapi menyebarluaskan informasi. Hal-hal seperti ini juga sangat penting, dan semoga nantinya yang menonton video ini juga banyak terinspirasi dan juga banyak ikut serta membantu. Jadi tonton terus videonya sampai dengan selesai. Mari ikuti perjalanan aku hari ini. Ya, oke teman-teman, jadi ini kita lagi mau mampir ke, bisa dibilang kayak sekretariatnya ya, dari Panti Asuhan Rodotul Janah Patikraja. Nanti kita ketemu sama pengelolanya, pengurusnya. Nanti kita gali lebih dalam informasi tentang rencana pembangunan daripada Panti Asuhan Rodotul Janah Patikraja. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin saya mau mengganggu sebentar. Ji, nggak apa-apa. Saya dari Andri Octavian Channel, bukan dari YouTube. Nah, ini kebetulan kan saya dapat informasi dari rekan bahwasanya mau dibangun proses pembangunan panti asuhan di Desa Patikraja. Nah, jadi ini saya mau tanya-tanya informasi lebih lanjut tentang ini mau dibangun apa, panti asuhan apa, dan prosesnya sudah sejauh mana. Jadi sekedar istilahnya mencari informasi, siapa tahu saya dan rekan-rekan bisa ikut membantu berkontribusi untuk menginformasikan ke khalayak lebih ramai begitu. Menurut saya dengan Sinten kali Pak Sinten ya. Saya Mustafa, Ketua Yayasan Rodotul Janah. Kalau saya Soekarno Yudinugro, saya cuma di seksi humas Panti Asuhan Rodotul Janah. Jadi sama Pak Mustafa, Ketua Yayasan, dengan Pak Karno ya, selaku humas ya Pak ya. Yes. Nah, jadi minta izinnya kepada Pak Mustafa untuk menjelaskan ke teman-teman sebenarnya ini mau dibangun apa dan ini kita sekarang lagi di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa. Saya diamanai untuk menjadi Ketua Yayasan Rodotul Janah, di mana yayasan ini untuk saat ini kita ada
salah satu unit yaitu Panti Asuhan Rodotul Jannah Patik Raja. Tempatnya ini adalah panti kita, sekaligus juga tempat tinggal anak-anak di dalam. Namun untuk saat ini karena keterbatasan tempat, memang hanya beberapa anak saja yang tinggal di asrama. Sedangkan yang lainnya kita ada 22 anak yatim yang kita bina. Nah, untuk saat ini karena kita fokus di bidang sosial dan juga pendidikan, untuk sosial dengan anak-anak kita setiap bulan ada santunan untuk uang sapu, untuk sembako, pendidikan dan lain sebagainya. Namun di sisi yang lain kita juga melaksanakan kegiatan pendidikan, di mana di sini kita bersama anak-anak ada sekitar 70 anak bersama dengan kita. Namun mayoritas mereka adalah bukan anak yatim, sehingga terkadang ada sebuah selentingan, wong bukan anak yatim kok ngaji di panti, itu seperti itu. Sehingga kita memang terbesit keinginan dalam hati kita para pengurus untuk membuat sebuah wadah yang memang tidak hanya menaungi anak-anak yatim saja, sehingga kita bermusyawarah, sudah ngelobi ke Kemenak dan lain sebagainya. Kita akhirnya memutuskan untuk membuat pondok pesantren. Alhamdulillah untuk saat ini proses dalam pembangunan pondok pesantren ini kita masih proses pembebasan lahan. Ada sekitar 50 ubin yang akan kita bebaskan, namun untuk saat ini kita baru membebaskan 30 ubin. Jadi masih ada 20 ubin lagi yang memang harus kita bebaskan. Setelah itu memang akan kita bangun. Dan RAB juga sudah ada yang mungkin nantinya akan menghabiskan dana sekitar 3 miliar. Maka itu mohon bantuannya kepada teman-teman, kepada para agnia, para kaum muslimin, muslimat, untuk mari kita bersama-sama ikut serta dalam mensukseskan pembangunan pondok pesantren ini. Mudah-mudahan nanti Allah akan meluaskan rezeki panjenengan semuanya, dan Allah jadikan itu sebagai jariah yang kelak pahalanya akan terus mengalir sampai kita sudah tidak ada di dunia ini, sampai bangunan yang kita bangun itu sudah tidak dipakai lagi, namun insya Allah tetap dipakai untuk kebaikan. Demikian Mas, mungkin yang saya sampaikan. Untuk alamat jelasnya akan pundi nih, Untuk alamatnya kita berlokasi di Desa Patik Raja, RT 4 RW 3. Kita sekitar 100 meter dari Pasar Patik Raja. Namun tidak di pinggir jalan, kita di tengah pemukiman masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kita coba keliling muter-muter spot-spot di mana akan dibangun pondok-pondok tersebut, guys. Oke teman-teman, nih kita mau coba ke salah satu lokasi di mana akan dibangun pondoknya ya. Iya betul. Ini kita mau ke lokasi di mana akan dibangun pondok pesantren untuk santri pria atau gimana informasinya? Ya, untuk sini kita rencanakan untuk pembangunan asrama putra. Oke. Ini untuk yang di tanah atau lahan ini berapa luasnya, berapa hektar? Luasnya ada 50 ubin kurang lebih. Insya Allah sekitar kurang lebih 50 ubin. Ini tempatnya. Kita berikin ya? Ini sampai ke sana. Kalau untuk ini kita ada 2 bangunan. Yang sana itu nanti kan memanjang sampai sana, nanti itu untuk asrama. Kemudian yang ini sebagai nanti untuk ruang serbaguna yang nanti dipakai untuk kegiatan anak-anak, kegiatan masyarakat, pengajian, para donatur. Nanti kita berikan. Jadi itu. Untuk denah desain awalnya ada nggak kan? Ada. Nanti ada di video ya, kita cantumkan di situ. Oke, jadi ini sekitar 50 ubin ya, dibangun di sini. Nah, setelah di sini akan dibangun di sebelah mana?
ada nanti di sebelah sana untuk asrama putrinya. Oh, berarti terpisah nggih? Terpisah. Oh, nggih. Nanti kita lanjut ke pondok asrama putrinya ya. Nah, kalau yang untuk asrama putri informasinya bagaimana sejauh ini, Pak? Untuk asrama putri nanti kita untuk proses selanjutnya. Karena untuk sementara untuk yang putri kita masih bergabung dengan panti asuhan terlebih dahulu. Yang saat ini ya sudah ada tempatnya ini untuk asrama, ada hak pakai dari masyarakat yang memang tidak ditinggali tempatnya untuk asrama putri. Dan untuk asrama untuk yang nantinya mau dibangun asrama putri, saat ini kita manfaatkan untuk aula Kegiatan, untuk sebagai pusat kegiatan anak-anak, karena memang kita belum punya tempat. Jadi memang tempatnya sudah kita pakai untuk aula untuk ngaji, latihan karate, hado, kemudian pengajian, pokoknya sebagai pusat dari kegiatan anak-anak. Oke, betul. Nah, kalau informasinya untuk yang asrama atau aula bangunannya dipakai untuk putri ini atau kegiatan ini, untuk informasi luasnya, lebar segala macam berapa? Untuk tanahnya itu kita kemarin dapat wakaf sebagian, kemudian yang sebagian memang nanti ya kita akan melaksanakan jual beli bahasanya, karena memang pemilik lahan mengharapkan nanti ada proses transaksi jual beli, tidak diwakafkan. Namun sampai hari kemarin itu dari pemilik lahan mempersilahkan pada kita untuk boleh memanfaatkan, sehingga untuk saat ini kita manfaatkan terlebih dahulu tanah beliau, yang mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi beliau. Oke, itu seperti itu. Ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah untuk asrama putri nantinya ya. Dan juga kegiatannya apa aja sih, Pak? Untuk kegiatan anak-anak di sini yang kita manfaatkan di sini, yang pertama untuk pengajian Quran, pengajian Quran maupun tahsin Quran, kemudian kajian-kajian untuk anak-anak, kemudian yang kedua untuk kegiatan Jumat Berkah, santunan anak yatim, kemudian untuk olahraga juga, dan untuk pengajian bersama santri, wali santri, donatur dan masyarakat kita kumpulkan di sini. Nah, jadi teman-teman, ini kita akan ngobrol sedikit lagi ya sama Pak Karnong ya, selaku humas ya. Biar kita juga lebih tahu detail informasi tentang proses pembangunan pondok pesantren ini ya. Nah, jadi Pak Karnong, sampai dengan sejauh ini sudah berapa persen di tiap-tiap proses yang akan dibangun pondok pesantren ini, Pak? Khususnya kalau kita sekarang lagi di aulanya ya, aula untuk kegiatan ya. Nah, jadi kalau untuk sini sendiri gimana ini, Pak? Untuk keseluruhannya ya, pembangunan pondok pesantren yang direncanakan itu kita sedang dalam proses pembebasan lahan. Pembebasan lahan ya? Ya. Okay. Dari yang tahap pertama itu tadi yang untuk pondok laki-laki putra, itu ada 3 petak yang nantinya akan disatukan untuk dibuat gedung pondok pesantren. Itu maksudnya 3 petak itu ada 3 pemilik awal. 3 pemilik. Oh, okay. Ini dari 3 pemilik itu kita sudah membebaskan 2 petak dan tinggal 1 petak lagi belum sedang dalam proses, maksudnya belum bisa dibebaskan tapi sedang dalam proses. Masih proses langsung ya. Kalau untuk yang ini memang kita terima 1 petak ini wakaf dan dua petak pemilik di depan itu memang minta untuk dibebaskan. Dalam artian ada transaksi jual beli. Rencananya untuk ini memang untuk Wisma Putri, Pak. Untuk yang ini memang belum proses untuk nyerapi, karena memang kita sedang fokus memanfaatkan wakafnya dulu. Karena hakikat wakaf itu kan harus dimanfaatkan dulu supaya menjadi pahala bagi yang mewakafkan.
itu informasinya. Terima kasih Pak Kamil selaku Humas ya. Nah, ini sebelum kita tutup ya teman-teman, nanti sedikitnya saya juga meminta tolong Bapak untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin nanti nonton. Terima kasih waktunya para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini tidak akan selamanya ada di dunia. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk kembali kepada Allah kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Maka itulah dikatakan bahwasanya apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai akan usang. Namun apa yang kita sedekahkan itulah sesungguhnya yang akan kita bawa nanti di hari akhir. Maka itu saya mengajak kepada kaum muslimin, muslimat, mari kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas. Yaitu dengan cara apa? Kita mensedekahkan sebagian rezeki kita untuk sesuatu yang nanti pahalanya terus mengalir. Itu yang namanya cerdas. Kalau yang tidak cerdas mungkin bahasanya kita berikan habis pada waktu itu. Namun ketika kita mau cerdas, kita berikan 1000 untuk pembangunan pesantren, 1000 itu dimanfaatkan untuk berdirinya pesantren, terus dipakai, maka pahala 1000 itu akan mengalir terus sampai hari kiamat. Karena itulah janji Rasulullah, idza mata adama inqata'a amaluhu illa min thalasin, amalun jariyah, shadaqatun jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, au waladun shalihan yad'u lah. Yang pertama adalah ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yaitu berupa pembangunan masjid, musola, pesantren, pusat pendidikan. Itu adalah jariyah, yang mana pahalanya tidak akan pernah putus selama jariyah itu masih dipakai. Yang kedua adalah anak soleh. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kita bangunkan pesantren di sini, kita sebagai pusat dari pendidikan agama. Maka tentunya apa yang kita berikan untuk berdirinya pesantren ini juga akan membawa ilmu yang bermanfaat yang nanti itu pun pahalanya akan terus mengalir. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Dan di sini anak-anak pun dididik untuk selalu mendoakan kepada orang tua, kepada sesama muslim, kepada seluruh umat manusia. Maka insya Allah dengan cara kita bersedekah untuk berdirinya pesantren, insya Allah tiga-tiganya amal jariah itu, tiga-tiganya semuanya akan kita peroleh. Maka itu monggo para muslimin muslimat, kami mohon doa restunya agar mudah-mudahan pesantren ini bisa terlaksana pembangunannya dan bisa berjalan pendidikannya. Tentunya semuanya akan mendapatkan balasan. Maka itu monggo kepada semuanya saja, mari kita bersatu membangun pesantren ini, karena pesantren ini bukan milik saya tapi milik umat. Insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Begitu. Kalau begitu terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.